Mari kita membahas tentang hati. Bapak Ibu yang baik, hati adalah pusat kehidupan manusia. Hati adalah pusat pengetahuan yang sesungguhnya. Pikiran hanyalah pintu masuk untuk menelaah sesuatu, tetapi hakikat sesuatu itu hanya bisa ditemukan oleh kecerdasan hati. Banyak di antara kita akalnya yang sudah menemukan berbagai kebaikan, tapi karena hatinya tidak mampu mengolahnya, pengetahuannya itu hanya berbentuk pengetahuan. Contoh, banyak seorang ibu yang tahu kalau ia harus memperlakukan anak-anaknya dengan perlakuan yang terbaik. Tapi ternyata pengetahuannya itu tidak mencegah seorang ibu untuk membelalakan matanya kepada anaknya. Tidak mencegah seorang ibu untuk menghindarkan tangannya dari cubitan kepada anaknya, atau bahkan tidak mencegah seorang ibu untuk apa? Untuk menahan lisannya agar tidak bernada yang tinggi di depan anaknya. Padahal ia tahu betapa ia harus memperlakukan anaknya dengan baik. Akal ini sekali lagi itu hanyalah pintu masuk untuk menelaah sesuatu. Tapi pada akhirnya hatilah yang menentukan seseorang mampu menjalankan sesuatu atau tidak. Contoh, dalam kehidupan ini tidak jarang ibu mengetahui satu situasi di mana bapak tahu bahwa bapak ibu harus bersabar. Tapi kenyataannya sabarnya tidak. Bapak ibu tahu harus berbuat baik, tapi pada kenyataannya berbuat baiknya tidak. Sekali lagi, kondisi hati kita akan sangat menentukan sanggup atau tidak sanggupnya kita untuk mengamalkan apa yang akal kita ketahui, baik itu menjalankan kebaikan ataupun meninggalkan keburukan. Contoh, jika para pemuda di masa remaja dan dewasa awalnya ini mengalami sebuah kejadian yang cukup menjadi dilema. Apa itu? Adik-adik, saya yakin adik-adik itu ingin menjadi anak terbaik untuk orang tuanya, betul tidak? Tapi di kenyataan kadang ada sikap, ada kaki yang terhentak di hadapan mereka, ada nada yang meninggi di hadapan mereka. Bahkan tidak jarang kita membalikan badan kemudian pergi dengan meninggalkan luka, karena teman-teman ingin menunjukkan kepada orang tuanya bahwa saya sedang tersinggung nih, saya sedang tidak menerima. Dan ibu bapak juga sering menerima kenyataan itu. Anaknya yang naik motor, bapak ibu harus melepas anaknya dengan kekhawatiran karena anaknya pergi dalam keadaan emosi, kemudian ngegas yang dilampiaskan terhadap emosinya itu, dengan Bu gitu. Kemudian anaknya pergi dengan egoisnya, sedangkan ibunya, ayahnya, dia melepas anaknya dengan perasaan khawatir, ya Allah, anak hamba, ya Allah. Padahal anak itu tidak berniat begitu, betul tidak? Kita tidak berniat untuk mengecewakannya, kita tidak berniat untuk membuat hati orang tua bersedih. Tetapi ada kalanya kita tidak menginginkan itu, tapi itu kita lakukan. Jika ada yang bertanya kenapa demikian, boleh jadi masalahnya ada di hati kita. Tidak jarang seorang istri yang mengetahui bahwa ketika ia menikah, maka suaminya menjadi prioritas utama. Suaminya, orang tuanya, mertuanya, anaknya, baru orang lain mendapatkan prioritas setelah prioritas itu. Saya yakin ibu-ibu paham tentang itu. Tapi pada kenyataannya di tataran praktis ada seorang istri yang mendahulukan orang tuanya di atas suaminya. Atau yang paling umum apa? Ada seorang ibu yang mendahulukan anaknya di atas orang tuanya. Tidak jarang seorang istri berani komplain terhadap suaminya tentang sikap ibu dari suaminya. Mama kamu mah begini gitu. Padahal ibu lupa bahwa bagi suaminya orang tuanya adalah prioritasnya. Hati-hati Bu kalau ibu mau membicarakan orang tua dari suami ibu, hati-hati membicarakannya kepada suami, karena suami yang sedang ibu adukan masalah dari orang tuanya itu adalah anak dari orang tuanya yang begitu mencintai orang tuanya. Anak mana yang senang ketika ibunya disalahkan? Anak mana yang senang ketika ibunya disudutkan? Tapi kadang-kadang ibu lupa bahwa suami ibu itu prioritasnya adalah orang tuanya, dan ibu pun lupa kalau prioritas seorang istri itu adalah suaminya. Tahan dulu tapinya.
Tahan dulu berbagai kalimat tapi Pak suami saya, tapi Pak suami saya. Tahan dulu. Di atas itu ada aturan yang harus hati ibu terima, bahwa ketika ibu menikah, maka suami ibu adalah prioritas yang paling utama. Suami, orang tua ibu, mertua ibu, anak-anak ibu, baru yang lainnya, baru orang lainnya. Hati-hati para suami, jangan sampai mendahulukan teman di atas istrinya, karena prioritas taat suami itu adalah orang tuanya dulu, istrinya, mertuanya, anaknya, baru orang lain. Jangan gara-gara membela teman, bapak membentak istrinya. Hati-hati Pak. Dan semua itu terjadi, masalahnya ada di hati, bukan di pengetahuan. Ibu tahu, bapak tahu tahajud itu baik. Yang menjadi persoalan, sanggupkah kita berdiri untuk melaksanakan sholat tahajud? Bapak ibu tahu kalau membaca Al-Quran itu satu hurufnya adalah 10 kebaikan. Yang menjadi persoalan, kita membacanya atau tidak, kita memahaminya atau tidak, kita menghafalkannya atau tidak, kita mengamalkannya atau tidak. Maka mudah-mudahan beberapa pertemuan ke depan Bapak Ibu yang baik, kita akan fokus, konsen pada masalah hati kita, karena hati ini adalah sesuatu yang penting. Mari kita perdalam. Penglihatan mata hanyalah pintu masuk untuk melihat sesuatu, ya. Tetapi hakikat sesuatu itu hanya diketahui oleh mata hati. Kalau kata Agim, sebaik-baik tatapan adalah tatapan yang ketika mata menatap sesuatu, maka hati menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak lihat istrinya, hatinya tak henti mengingat bahwa istri bapak itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Quran surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, di antara ayat-ayat Allah itu, Allah ciptakan istrimu dari jenismu sendiri. Mata bapak ibu melihat air, kemudian tangannya menyentuh air, baik untuk minum, baik untuk bersuci atau berwudu, tapi hatinya tak henti untuk bergetar ingat bahwa Allah lah yang menciptakan air ini. Allah lah yang menciptakan air ini dengan begitu luar biasa, kekentalannya begitu pas, begitu ya, sehingga kita mudah menggunakannya. Karena air yang tingkat kekentalannya itu begitu pas, kita bisa meminumnya dan merasakan kesegarannya. Kita bisa mencuci dan bersih hasil cuciannya. Coba bayangkan dengan hati yang bersih. Kalau Allah menciptakan air 100 kali lipat atau 50 kali lipat lebih kental daripada yang sekarang, maka Bapak Ibu tidak bisa meminumnya, Bapak Ibu tidak bisa menggunakannya untuk bersuci. Tapi Allah dengan kasih dan sayangnya membuat air itu begitu pas tingkat kekentalannya, sehingga air itu begitu luar biasa bermanfaat bagi kehidupan kita. Apapun yang dilihat harusnya bisa menyampaikan hati kita pada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya penglihatan mata hanyalah pintu masuk untuk melihat sesuatu. Bapak Ibu melihat warna, harusnya hatinya bergetar, Allahu Akbar. Allah lah yang membuat kita bisa membedakan warna. Pernahkah Bapak Ibu merenung dengan hati yang bersih apa yang akan terjadi dalam hidup kita kalau kita tidak bisa membedakan warna? Jangan Bapak Ibu berpikir hitam putih Pak. Bukan, hitam putih itu bisa membedakan warna, yang satu hitam yang satu putih. Kalau tidak bisa membedakan warna, itu sama halnya dengan Bapak Ibu hanya mampu melihat satu warna. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, apa yang akan terjadi dalam hidup kita kalau kita hanya mampu melihat warna putih. Udara terlihat putih, tanah terlihat putih, tangan terlihat putih, orang lain terlihat putih, dinding terlihat putih, barang-barang terlihat putih yang sama. Kira-kira apa yang terjadi? Maka kita tidak akan dapat melihat perbedaan bentuk yang satu dengan yang lainnya. Sama saja dengan Bapak Ibu tidak dapat melihat sesuatu. Subhanallah. Bapak Ibu lihat langit, Allah yang menciptakan langit, dan selama ini siapa yang mengurus langit? Allah. Kita nggak ikut mengurusnya, kita nggak ikut mengurus anginnya, kita nggak ikut mengurus awannya, kita nggak ikut mengurus melindungi dari ancamannya. Kita hanya tinggal dan menikmati langit. Maka harusnya orang yang melihat langit hatinya bergetar kepada Allah. Innal ladzina amanu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum.
Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila diingatkan pada kebesaran Allah, bergetarlah hatinya. Lalu bukankah kebesaran Allah itu ada dalam setiap helaan nafas kita? Saat Bapak Ibu bernafas, tidakkah hati kita bergetar bahwa Allah lah yang selama ini mengatur nafas kita, memasukkan oksigen ke dalam tubuh kita, membagikannya di dalam tubuh kita. Ada yang ke otak, ada yang ke paru-paru, ada yang ke darah, begitu, ke tempat-tempat yang tubuh kita butuhkan. Dan semua itu Allah lakukan untuk kita. Maka pantas saja dalam Quran surat Ar-Rahman Allah mengingatkan kepada kita, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hati ini sentral Bapak Ibu sekalian. Orang yang hatinya sehat, orang yang hatinya bersih, dia akan merasakan bahagia bahkan hanya dengan helaan nafasnya. Ketika ia bernafas kemudian hatinya bersih, maka dia akan menemukan betapa ada kebesaran Allah dalam helaan nafas kita. Maka sekali lagi, penglihatan mata kita hanyalah pintu masuk untuk melihat sesuatu, tetapi hakikatnya sesuatu itu hanya diketahui oleh hati kita. Pendengaran Bapak Ibu sekalian adalah alat untuk mendapatkan informasi. Tetapi hakikatnya informasi itu hanya bisa didengar oleh orang yang pendengaran hatinya itu ada. Telinganya mendengar, hatinya menangkap makna dari apa yang didengar. Dan hakikat pengetahuan yang pasti benarnya itu mengantarkan seorang untuk merasakan kehidupan bahagia. Kehidupan bahagia. Bapak Ibu yang baik, di antara hal yang sering menghilangkan kebahagiaan kita adalah tidak sampainya hati kita untuk memaknai kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang mengkhawatirkan masa depannya. Kenapa? Karena hatinya lupa untuk meyakini bahwa masa depan sudah diatur, sudah ditentukan oleh Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Masa depan sudah diatur oleh Allah yang tidak pernah mendolimi hambanya. Padahal kalau hatinya sehat, hidup ini tinggal yakin, maka dia akan merasakan bahagia. Lihat entry pointnya. Karena tidak menggunakan suara hati, tidak mendengarkan penglihatan hati, dan tidak menggunakan pendengaran hati, maka banyak orang pintar tapi tidak tahu diri. Banyak orang pintar tapi bodoh. Hatilah yang seharusnya bisa dipergunakan seluruh persoalan hidup ini. Contoh Bapak Ibu sekalian dalam kasus kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu sering merasa kesal. Kemudian karena hati Bapak Ibu tidak digunakan untuk memahami perasaan kesal itu, maka Bapak Ibu menggunakan perasaan kesal itu untuk menyalahkan orang lain. Ibu kesal karena sikap orang lain, seolah-olah sikap orang lainlah yang salah dan kita menjadi korbannya. Ibu kesal kepada anaknya yang rewel, seolah-olah anaknya yang rewel inilah yang salah dan ibu merasakan dampak dari kesalahan anak ibu. Ibu ditipu orang, kemudian ibu marah, dendam, benci kepadanya. Kenapa? Karena seolah-olah dialah yang menyebabkan penderitaan kepada diri ibu. Padahal kalau kita lihat dengan kacamata spiritual, kacamata hidup ini adalah pertanggungjawaban, maka kita akan menemukan bahwa apa yang terjadi di luar itu adalah sesuatu yang di luar kontrol kita. Orang lain boleh jahat ke kita, orang lain boleh baik ke kita, tapi ternyata menerima perlakuan baik dan jahat itu diri kita lah yang paling menentukan. Ada orang yang diperlakukan buruk, dia malah mulia, malah mendapatkan pahala yang besar dengan kesabarannya. Ada juga orang yang diperlakukan baik, dia dapat dosa karena ia membalas kebaikan dengan keburukan. Maka kualitas hati inilah kita perdalam sedikit. Sekarang renungkan dengan hati yang bersih.
Ketika bapak ibu kesal karena merasa anak ibu bapak yang menjengkelkan itu sehingga ibu kesal, kita tanya kepada hati dan jiwa kita, apakah benar kita kesal karena anak yang menjengkelkan, atau kita kesal karena kita kurang mampu mengelola hati untuk memaafkan, kurang mampu mengelola hati untuk bersabar terhadap anak-anak kita? Maka jawaban yang paling tepat itu yang kedua. Kita kesal karena kita tidak berhasil mengelola hati untuk bersabar. Kenapa? Karena yang kita anggap menjengkelkan itu adalah fitrah. Anak-anak kita nangis ya karena mereka memang anak-anak yang bahasanya adalah nangis. Bapak Ibu sekalian, anak kecil itu kalau mau sesuatu nangis, kalau merasa sakit nangis, kalau merasa kesal nangis, kalau merasa sesuatu yang mengancam dirinya maka dia akan nangis. Maka harusnya orang tua yang mampu mengelola hati, ia coba memahami jenis tangisan anak, sehingga ia tidak merasa kesal dengan tangisannya, tapi ia merasa terpanggil dengan tangisannya. Oh, kasihan anak mama lapar ya. Oh, kasihan anak mama kesel ya. Oh, kasihan anak mama pengen sesuatu ya. Oh, kasihan. Yang keluarnya begitu, bukan kesel. Tapi ketika kita melihat dengan mata kita, mendengar dengan telinga kita, tidak melihat dengan hati dan mendengar dengan hati, apa yang terjadi? Anak nangis, kemudian kita pelototi, kita bentak, ya, kita tekan, gitu. Sehingga anak yang sedang menginginkan sesuatu, kemudian dia harus mendapatkan masalah yang besar. Contoh punten Bu ya, siapa di antara ibu yang punya anak remaja? Secara sosial, di usia remaja itu adalah usia yang paling sering berkonflik dengan ayah dan ibunya. Paling sering berantem lah. Paling sering setidaknya kalau nggak berantem pun adu mulut lah begitu. Betul tidak Bu? Perlu ibu bapak ketahui, kasihan anak ibu yang remaja kalau harus mendengar adu mulut dengan ibunya. Sedangkan menjadi remaja saja bagi dia itu adalah masalah yang besar. Bayangkan Bu, anak ibu sedang mengalami perubahan fisik, dari tadinya biasa menjadi berubah. Dia takut ya, yang perempuan takut kenapa tubuhnya berubah, yang laki-laki juga takut kenapa tubuhnya berubah, kenapa muncul jakun di lehernya, kenapa suaranya membesar, kenapa bau badannya mulai bau, dan itu sudah menjadikan dia panik secara fisik. Secara psikologis itu adalah peralihan. Orang sering melihatnya sebagai orang besar, orang yang sudah besar. Anak SMP itu ya, apalagi yang bongsor kan kelihatannya sudah gede Bu. Kadang-kadang orang memperlakukan dia sebagai orang dewasa, padahal dia baru anak baru gede. Ya. Kemudian ibu sering marah. Siapa di antara ibu yang sering menemukan kejadian begini? Ibu nyuruh anak remajanya, nah bantuin ibu atuh, tong main HP wae, bantuin ibu sasapu. Kalimat itu kalimat yang cukup mengganggu bagi seorang anak remaja. Harusnya ibu bilang, nah sayang gak sama ibu, sayang mah, kalau sayang bantuin dong ibu, itu kan jauh lebih lembut. Tapi kalau ibu memerintah dengan menyalahkan dulu, anak remaja itu punya defense yang besar, punya pertahanan yang besar. Lalu karena ibu memaksanya, apa yang terjadi? Anak ibu banting handphonenya ke atas kasur, terasa ngegebrik Bu, gecrik, nutupan tuh jepit, nyendak sapu, terus sapu. Wow, bari tarik. Ibu yang melihatnya bukan bahagia, tapi ibu yang melihatnya langsung kekerot. Kemudian apa kata ibu? Nah, jangan munafik, munek munafik mah geus we ku mamah ka dieu. Nah, saha nu kitu? Istighfar ibu. Harusnya ibu lihat dengan kacamata cinta, hati ibu harusnya melihat, dedeh teuing, ya, kasihan betul anak ibu, udah mah dia sedang marah tapi dia tetap taat. Sasapu bari gegebrik teh Bu, itu teh menunjukkan kecintaannya meskipun ia sedang tidak mau, tapi dia menghargai ibunya, makanya ia masih melakukan pekerjaannya. Dapat Bu pesannya? Jadi kalau anak ibu yang remaja disuruh kemudian gegebris gitu ya, dulak-delek, bariwan dan sebagainya, ibu harusnya tersenyum. Berarti anak ibu sayang sama ibu. Meskipun dia sedang tidak mau, tapi karena menghargai ibunya, dia masih sasapu. Meskipun sasapuna gitu. Iya, tuh ya. Maka lihatlah segala sesuatu dengan hati kita agar kebenaran itu nampak jelas. Pak, sering ibuna baeud, Pak, istrina baeud,
Iya, kalau bapak melihat dengan mata bapak, maka bapak akan kesal. Iya teh istri teh balut terus teh apalun orang kercapek. Tapi kalau bapak ibu melihat dengan hatinya, maka bapak ibu akan menemukan cinta. Ada apa dengan istriku hingga ia tidak bisa menahan emosinya? Ada apa dengan istriku? Oh mungkin siang tadi anak bapak itu mengesalkan ibunya. Oh mungkin dia dapat tidak enak dari tetangga. Oh mungkin, makanya harusnya kalau bapak melihat istrinya sedang bawit, Pak, sedang berwajah yang tidak enak dilihat, maka bapak pindah ke belakang istrinya. Yang pertama supaya bapak tidak melihat wajahnya. Yang kedua, bapak kasih pelukan istrinya. Pak, 2 menit. Pas pertama dipeluk, istri bapak bakal kira, ku bapak teh tong eleh, cepengan we. Lami kalamian teh, segeruk ku istri teh nangis. Kemudian bapak bilang, jadilah superhero. Kenapa istriku? Bilang ke aku. Hari ini aku capek, Pak. Oh iya. Sambil pijit-pijit pundaknya bilang, capek kenapa aku? Mama butuh liburan. Iya. Mama butuh belanja. Iya. Iya. Kan Pak, dalam Islam itu niat itu sudah jadi pahala Pak ya. Minimal Bapak niat aja dulu. Kalau istrinya curing hak begitu ya, kan tadi bilang aku lagi lelah Pak. Iya, tawarin. Mau belanja, mau. Kata istrinya, mau. Kan mama lagi lelah, istirahat aja ya, Mah. Istirahat aja ya, maka mama lelah. Iya. Nah, setelah suaminya melakukan itu dengan hati, maka ibu lihatlah suaminya pun dengan hati. Ibu akan menemukan bahwa suami yang sering dianggap cuek, suami yang sering dianggap tidak pengertian itu, ternyata dia adalah seseorang yang mencintai ibu lebih daripada yang ibu ketahui. Ini penting Bu. Kadang-kadang perempuan merasa bahwa akulah yang mencintai dia, dia mah tidak mencintai aku. Betul nggak Bu? Perempuan itu kebanyakan begitu. Asa abi we capek teh, suami mah asa hare-hare gitu. Padahal itu memang karakter laki-laki yang dibutuhkan untuk ibu. Ibu mau punya suami baperan, pulang dari kantor ngegebruk karena kasur. Kemudian ibu nanya, papa kenapa? Aku sebel teman sekantorku. Kan teu enak Bu ya. Maka ibu bangga dengan suami ibu meskipun lelah, capek, santai we, mah kopi mah. Padahal dia menanggung beban berat, pikiran yang luar biasa. Tapi itulah laki-laki yang Allah ciptakan agar saling melengkapi dengan ibu. Makanya Bu, kaidah psikologinya pernah saya sampaikan, lihat orang-orang yang kita cintai itu dengan kacamata ada apanya. Jangan melihat orang lain dengan kacamata apa adanya. Kalau ibu melihat orang lain dengan kacamata apa adanya, ibu akan berkata begini, ongko ngerti agamanya tapi nahabet gitu. Ada kejadian begitu? Ya, ibu lihat dulu apa yang membuat orang yang mengerti agama itu tetap melakukan kesalahan. Oh mungkin ada faktor lain, faktor ketertekanan, faktor ketidaksengajaan, faktor kehilapan, faktor kemanusiaan yang membuat kita akan memahaminya. Bahkan kata sahabat Umar bin Khattab, buatlah 70 alasan sebelum kalian menyalahkan saudara kalian. Jadi kita itu harus terus berprasangka baik kepada saudara kita, 70 kali berprasangka baik, baru kita putuskan bahwa dia memang bersalah, bahwa dia memang ya seperti yang kita sangkakan. Jadi sebelum menyangka, olah dulu ya. Kadang-kadang hati kita sekarang itu tertinggal jauh di depan mata kita, di depan jari kita. So, punten Bu, ibu baca WA. WA makan ambigu ya. So, punten Pak, apa yang akan ada dalam benak Bapak jika Bapak bilang begini ke istrinya, "Mah, ayah pulang telat ya, soalnya ada teman yang harus dibantu." Istri Bapak nulis di WA-nya, "Mangga." Sakit tuh ya Pak? Atau oka? Yang ada dalam benak Bapak gimana? Nyaman atau tidak? Tenang atau tidak? Iya. Kalimatnya lembut, mangga. Tapi kaosna ku Bapak, mangga. Oke. Kaosna ku Bapak,
Oke. Iya. Kadang-kadang kalau kita melihat dengan mata dan pikiran kita akan salah. Tapi kalau Bapak Ibu melihat dengan hati yang jernih, maka Bapak Ibu akan dapat merasakan bahwa setiap pesan yang ditulis itu membawa pesan rasanya. Ya, membawa pesan rasanya. Dulu saat seorang Yahudi atau Nasrani, saya lupa lagi, datang menemui Khalifah Umar bin Khattab. Untuk apa? Untuk mengadukan gubernurnya yang menurut dia zalim. Masih ingat Pak kisahnya? Jadi ada gubernur Islam membangun masjid, kemudian menyeret rumah dari orang Yahudi atau Nasrani itu, kemudian dia merasa tidak puas, datang kepada Umar bin Khattab. Setelah bertemu dengan Umar bin Khattab, singkat cerita Umar berkata, tolong ambilkan tulang di tempat sampah itu. Orang ini pergi mengambil tulang karena menghargai yang memerintahkannya adalah khalifah. Kemudian Umar ambil pedangnya, dia garis lurus di tulang itu. Kemudian diberikan kepada orang tersebut, berikan ini kepada gubernur yang bertugas di sana, sampaikan bahwa aku Amirul Mukminin yang memberikan ini untuknya. Ini orang ini tidak dapat menerima, Bapak Ibu sekalian. Aduh, jauh-jauh datang mengadu hanya diberi tulang yang digaris pedang. Aku juga bisa membuatnya. Tapi karena sudah terlanjur, dia datang kepada gubernur. Wahai gubernur, beberapa hari yang lalu aku pergi menemui khalifah untuk mengadukan masalah ini, dan beliau menitipkan ini. Pas dibuka, melihat ada tulang ya, yang digaris lurus oleh Umar, gubernur ini bergetar tangannya. Sampai terjatuh tulangnya, meneteskan air mata, kemudian memerintahkan, tolong bangunkan kembali rumah orang ini. Orang ini kaget. Wahai gubernur, ada apa dengan itu? Aku merasa seolah-olah Umar ada di hadapanku, kemudian berkata, luruslah engkau seperti lurusnya garis ini. Jika engkau tidak lurus, maka aku Umar yang akan meluruskannya. Subhanallah. Sejak mendengar kisah ini Bapak Ibu, saya yakin bahwa lingkar pengaruh itu ada. Pernah dengar kalimat yang dari hati itu akan sampai ke hati? Pernah? Saya meyakini itu. Saya praktekkan, Bu, kalau anak saya sedang nangis, maka saya peluk dengan menghadirkan rasa. Ya, jadi hati saya berkecamuk sambil bilang, "Nah, ayah sayang kamu, nah, ayah ada untukmu, nah." Tapi tidak diucapkan, hanya dipeluk saja. Dan relatif rata-rata ketika anak nangis dipeluk dengan cara itu langsung tenang, Bapak Ibu sekalian. Saya makin yakin bahwa sesuatu yang dari hati itu sampai ke hati. Persoalannya, seberapa sering Bapak Ibu melibatkan hati Bapak Ibu dalam aktivitas kesehariannya. Ibu bikin nasi goreng, ya, kadang-kadang punten Bu, dengan tidak sadar Ibu bikin dalam keadaan hati yang terpaksa. Maka hasilnya pun tidak terlalu membahagiakan. Ya, kadang-kadang sesuatu yang dilakukan dengan terpaksa itu memberikan sebuah sinyal kepada orang lain bahwa apa yang dilakukannya itu tidak tulus dari hati. Maka sekali lagi Bapak Ibu sekalian, berikan perhatian terhadap hati kita. Karena kata Imam Al-Ghazali, hati ini merupakan sesuatu yang paling berharga dalam diri manusia. Karena dengan hatilah seseorang mampu mengenal Allah, mampu beramal untuk mengharapkan ridhonya Allah, dan mampu mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh Bapak Ibu sekalian, kita akan praktek sedikit salat. Saya ingin Bapak Ibu sekalian melakukan sesuatu yang sederhana dalam salat. Apa itu? Kita ambil sampel, kita akan ruku, kemudian membaca doa ruku yang paling umum, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Artinya apa? Maha suci Allah yang maha agung. Kata Ibnu Qayyim, jika kita ingin merasakan getaran ya ketika kita menyebutkan maha suci Allah yang maha agung, maka jangan bayangkan keagungan Allah. Karena otak kita terlalu sederhana untuk membayangkan keagungan Allah. Sama seperti gini, kita ingin melihat ya berbagai planet yang ada di luar angkasa. Mampu atau tidak? Tidak. Pertanyaannya, planet itu ada atau tidak? Ada, tapi mata kita tidak mampu melihatnya. Maka kata Ibnu Qayyim, cara yang paling efektif ketika kita ingin merasakan keagungan Allah, maka akui kehinaan diri kita. Maka dalam terapi khusyuk ibadah, ketika kita sedang ruku, kemudian membacakan doa ruku 3 kali,
subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Maka saat itu hati kita mengikat makna dari setiap bacaan. Yang pertama, Maha suci Engkau ya Allah yang Maha agung dan kami hina. Yang kedua, subhana rabbiyal azim, ya Allah betapa hinanya kami. Yang ketiga, subhana rabbiyal azim, ya Allah yang muliakan kami dengan keagungan-Mu. Sekali lagi, ketika lisan kita membaca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, maka ya kita ikat makna. Yang pertama, Maha suci Engkau yang Maha agung. Yang kedua, ya Allah betapa hinanya kami ya Allah. Yang ketiga, muliakan kami dengan keagungan-Mu. Kita coba ya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu ikat maknanya, ya ucapkan dengan lisan karena ini sedang latihan. Saya membacakan doanya. Subhana rabbiyal azim. Silakan. Ya Allah, Maha suci Engkau yang Maha agung. Subhana rabbiyal azim. Ya Allah, betapa hinanya kami. Subhana rabbiyal azim. Duhai Allah, muliakan kami dengan keagungan. Sekarang bayangkan itu, ya, lakukan dengan sepenuh hati, hadirkan hatinya. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Kita lakukan sekali lagi. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Sekarang kita praktek. Bapak Ibu takbir, bayangkan sedang ruku, lisannya membacakan subhana rabbiyal azim, hatinya mengikat makna yang tadi. Mari kita lakukan. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana lakukan sekali lagi, hadirkan hatinya. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Duduk di antara dua sujud. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sekali lagi duduk di antara dua sujud. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wazmurni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini memberikan gambaran Bapak Ibu sekalian. Ketika hati Bapak Ibu terlibat dalam berbagai ibadah yang Bapak Ibu lakukan, maka Bapak Ibu akan merasakan getarannya. Kata Amr Khalid dalam kitabnya Ibadatul Mukminin, beliau mengatakan bahwa hakikat dari ibadah itu bukan hanya aktivitas fisik, tapi hadirnya hati Bapak Ibu sekalian dalam aktivitas fisiknya yang menjadi ukuran beres atau tidak beresnya hubungan Bapak Ibu dengan Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu yang hadir di masjid ini banyak, tetapi yang merasakan getarannya mungkin hanya sebagian. Karena sebagian di antara kita masih ada yang sibuk dengan pikirannya, masih ada yang sibuk dengan aktivitasnya, bahkan ya ada yang sibuk dengan urusan-urusan dunia ketika kita sedang mengharapkan dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi Imam Al-Ghazali mengungkapkan hati ini sesuatu yang paling berharga dalam diri manusia. Karena dengan hatilah seseorang mampu mengenal Allah, mampu beramal untuk mengharapkan ridhonya Allah, dan mampu mendekatkan diri kepadanya. Kemudian beliau menegaskan, lihat Bapak Ibu sekalian, sedangkan jasad pada hakikatnya hanyalah menjadi pelayan dan pengikut hati. Ini punten ya Bapak Ibu sekalian, jika Bapak Ibu sedang nyetir di jalan, kemudian merasa hari itu orang-orang asa nyorokan gitu Bapak Ibu, merasa Bapak Ibu orang-orang teh asa mengganggu, yang belok asa mengganggu, yang lurus asa pelan gitu, yang ada di depan kita asa pelan, yang ada di belakang kita asa rusuh begitu ya. Kita tidak merasa kenyamanan di jalan, maka ketahuilah saat itu bukan orang lain yang sedang mengesalkan Bapak Ibu, tapi saat itu ada sebuah tanda bahwa hati kita sedang tidak baik-baik saja. Ibu lihat anak pengen marah, lihat suami pengen marah, bukan mereka mengesalkan, Bu. Tapi saat itu hati ibu sedang tidak bisa ibu kelola dengan baik. Karena pada kenyataannya, ya, ibu pernah nggak anak ibu begitu mengesalkan ibu, tapi ibu tetap melayaninya dengan baik, ibu memeluknya dengan baik, bahkan ibu tetap menyebutkan namanya dalam doa-doa ibu. Padahal menurut orang lain anak ibu itu begitu mengesalkan bagi ibu. Tapi kalau kondisi hati ibu baik-baik, ibu tetap melihat bahwa dia yang mengesalkan itu adalah buah hati ibu. Mudah-mudahan dengan pembahasan awal tentang hati ini kita memiliki gambaran bahwa jika ada masalah dalam hidup kita, sebetulnya bukan persoalan yang menjadi masalah bagi kita, tapi yang menjadi masalah bagi kita itu adalah hati kita yang tidak mampu menyikapi berbagai persoalan. Iya. Persoalan itu ada solusinya pasti. Contoh, ada di antara ibu yang mengeluh ya. Misalkan begini, Pak, suami abi mah kieu, sorry ibu teh. Kemudian ibu bilang ke saya. Kemudian kemungkinan besar saya mengatakan begini ke ibu, Bu, kalau suami ibu begitu, tinggalkan. Oh, Bapak kaget ya. Tapi ibu akan menjawab begini, Pak, bukan begitu Pak, saya udah sayang ke suami saya teh begini. Saya bilang yang kedua, kalau ibu sayang, jangan mengeluh dengan kekurangan suami ibu. Kan pilihannya hanya dua ya. Kalau udah nggak tahan, tinggalkan. Kalau masih mau bersamanya, terima apa adanya, kan begitu. Tapi kadang-kadang hati kita tidak bisa melihat dengan jernih, sehingga kadang-kadang kita terpengaruhi oleh sesuatu yang membuat kita bimbang, sesuatu yang membuat kita galau, seperti yang kita bahas di pertemuan kemarin ya, di Masjid Agung Tarogong. Sekali lagi, sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, was-was atau galau ini adalah sesuatu yang luar biasa. Saking luar biasanya sampai Allah menyuruh kita berlindung dengan 3 nama keagungan Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dari apa? Min syarril waswasil khannas. Was-was, galau, serba salah yang membuat kita menderita. Kita bedah sedikit ya untuk menutup pertemuan hari ini. Kenapa Allah menyuruh berlindung dari 3 keagungan? Karena ternyata yang sering membuat kita was-was itu 3 persoalan itu. Yang pertama, Allah menyuruh kita berlindung atas nama Rob manusia, Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan manusia. Banyak orang galau, banyak orang was-was soal masalah kebutuhannya yang takut tidak tercukupi, betul tidak? Takut sekolah anak tidak bisa, takut hutang tidak dibayar oleh yang meminjam, ya takut tetangga rese, takut begini, takut begitu. Padahal kalau kita ingat bahwa Allah ada Rob kita, Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan, kita nggak usah galau. Anak kita diurus oleh Allah, malam diurus oleh Allah, siang diurus oleh Allah, masa depan diurus oleh Allah. Maka orang yang berlindung kepada Allah dan kembali meyakini bahwa Allah ada Rabb-nya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina qalu rabbunallah
tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah adalah Rabbku, orang-orang yang meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhannya, kemudian dia istiqomah dalam pendiriannya, gak usah khawatir, Allah pasti cukupkan. Maka Allah akan menurunkan malaikat kepadanya dan mengatakan kepada hatinya, ala takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan khawatir. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi yang pertama Bu, was-was itu, galau itu, ya, menguatkan materi kemarin, itu disebabkan karena keraguan-raguan seseorang bahwa Allah adalah Rabb-nya, bahwa segala kebutuhan itu pasti dicukupkan oleh Allah. Kalau dia ragu, dia akan was-was, dia akan galau, dia akan menderita. Kemudian yang kedua, begitu ya, kenapa Allah menyuruh kita berlindung dari malikin nas? Karena yang dosa. Dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan, sesungguhnya dosa adalah sesuatu yang menggelisahkan jiwa. Banyak orang yang menderita karena apa? Karena dosa-dosa. Aduh kaduhung kieu, aduh kaduhung kitu, aduh. Nah, maka Bu, berlindunglah kepada Allah ketika kita was-was dengan dosa dari Allah yang menguasai hari pembalasan. Kita harus ingat bahwa Allah itu begitu bergembira menerima taubat hambanya. Kalau dosa kita sebesar langit dan bumi, demi Allah, ampunan Allah lebih besar daripada langit dan bumi. Allah itu begitu bergembira menerima taubatnya. Maka ketika ibu risau dengan masa lalu, dengan kesalahan di masa lalu, dengan dosa-dosa di masa lalu, ingatlah bahwa Allah At-Tawwab, Allah lah yang maha menerima taubat. Ingatlah bahwa Allah Al-Ghafur, Allah lah yang maha pengampun. Gak usah khawatir dengan masa lalu. Yang lalu biarlah berlalu. Ya, yang penting kita mendapatkan kebaikan di akhir kehidupan kita, husnul khotimah. Yang terakhir, penyebab galau itu apa? Kita harus berlindung kepada Allah dari was-was dengan nama keagungan Allah, Ilahin Nas, sesembahan manusia. Ternyata Bapak Ibu sekalian, was-was yang ada di dalam hati kita, galau yang ada di hati kita itu, penyebab utamanya apa? Ketika kita sudah tidak menyembah Allah dengan baik. Ketika kita lalai dari sholat, lalai dari ibadah, lalai dari berzikir, pasti was-was, pasti galau, pasti menderita. Dan semua itu akan bisa diterima oleh orang yang hatinya bersih. Oh, pantas Allah menyuruh kita berlindung ya kepada Allah dari sebagai Rabb manusia, Malikin Nas, Ilahin Nas, min syarril waswasil khannas. Kecuali kita mengetahui bahwa ternyata semua bentuk keresahan itu disebabkan oleh diri kita sendiri. Maka perbaiki, ya, perbaiki. Serahkan segala kebutuhan kita kepada Allah. Bertaubat atas dosa-dosa kita. Yang ketiga, kembalilah menjadi hamba Allah yang Allah ridhoi. Maka hidup akan terbebas dari was-was. Hidup akan terbebas dari penderitaan yang ada di hati kita. Maka sekali lagi, hati ini merupakan sesuatu yang paling berharga dalam diri manusia. Karena dengan hatilah seseorang mampu mengenal Allah, beramal untuk mengharapkan ridhonya dan mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah, ibu yang baik, bapak ibu yang baik, sahabat-sahabat sekalian, beberapa pertemuan ke depan kita akan masih fokus tentang seputar hati, gitu ya. Kita akan perdalam materi-materi ini agar kita paham bahwa hati ini adalah sesuatu yang paling menentukan, ya, baik atau buruknya kehidupan kita. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, sesungguhnya di dalam jasad ini ada apa, bapak ibu? Segumpal daging. Bila mana baik daging itu, baiklah amal jasadnya. Bila mana buruk daging itu, buruklah amal jasadnya. Kemudian Rasulullah menegaskan, ala wahiyal qalb. Sesungguhnya daging yang dimaksud adalah hati kita. Allah.